Ketika tamu restoran Takwan diduga keracunan makanan dan minuman, manajemen cuek, Polda Bali segera usut. Itu gimana cara ngebenahinnya biar bisa bebenah dan akhirnya people atau masyarakat tuh trust lagi gitu. Itu gimana ya? Nah ini yang menarik, namanya proses pembenahan, berbenah gitu kan, Iya. atau katakanlah kita pernah memberikan luka pada customer ataupun audience ataupun konsumen gitu kan, itu pasti akan ada effort. Kita kasih solusi. Dewa Eka Prayoga. Akhirnya datang juga. Kedua kalinya lu ya di sini. Kedua kali. Kenapa? Karena UMKM sekarang kondisinya lagi babak belur. Ya dan kudu dibantu kayaknya. Ya, lu harus tanggung jawab di sini ya. Jadi konsepnya adalah mereka-mereka aja udah mikirin sedemikian rupa launchingnya apa segala macemnya bla 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 bla. Kalau menurut gua juga kayaknya babak belur. Kenapa? Karena lu bayangin Menteri UMKM aja geram nih. Jilbab impor Cina dibanderol 2.000 per potong. Wah gila ya, 2.000 per potong ya. Jadi Indonesia harus butuh seorang Dewa Eka Prayoga. Kenapa? Karena dia dibalik sosok doktif. Aduh, Masya Allah ya. Cariin nomor Richard Lee. Jadi ternyata di balik layarnya seorang dokter detektif ini banyak yang belum tahu loh guys. Ini Kang Dewa loh. Ya nggak bantu-bantu aja. Bantu-bantu. Jadi lu yang ngeset gayanya begitu apa segala macamnya. Kontroversinya. Brainstorming aja, ngobrol lah. Kan sebagaimana kita bisnis pasti bikin sesuatu pasti ngobrolin dulu kan. Apa yang harus kita rilis ya. Kalau mau launching nih sesuatu IP ataupun katakanlah personal brand ataupun corporate brand ataupun brand kan harus diobrolin. Ini mau gimana, niatmu apa, goalmu apa kan, endingnya mau kayak apa kan, itu kita ngobrol. Ya ceritanya beliau datang ke Bandung, kita ngobrol panjang lebar. Ya keresahannya seperti biasa, gue pengen Indonesia ini secara awareness tentang beauty bisa paham lah. Karena banyaknya, makanya kan yang diserang overclaim kan. Iya. Nah itu memang sebuah visi yang memang ingin dimainkan gitu. Karena beliau resah nih ngeliat, wah ini kok banyak banget brand-brand skincare ataupun kosmetik kok pada kayak begini. Oke. Nah cuman dia untuk naik ke permukaan, piye carane gitu. Gimana caranya Kang? Nanya lah. Oh makanya ngobrol. Ada gitu. rumus launching. Ada rumusnya. Seru nih. Ini sepanjang ngobrolan ini teman-teman ini akan bahas mengenai launching yang meledak. Insya Allah. Ya. Dan gua tahu juga bahwa kenapa doktif nyamperin lu nih Kang. Ya. Boleh gue tebak gak? Apa tuh? Karena lu udah berhasil ngubah atau bisa dibilang jadi distributor SR12 yang lainnya mereka bertahun-tahun untuk beli mobil, dapetin cuan miliaran. Berapa tahun biasanya rata-rata distributornya SR12 kan lu tau gak? SR12 brand bisa dibilang kosmetik ya? Iya, kosmetik skincare sama herbal. Iya, terbesar lah bisa dibilang salah satu yang terbesar di Indonesia. UMKM awalnya. Iya kan? Nah, distributor rata-rata untuk mencapai hasil 6 miliar lah katakanlah. 6 miliar aja, gue asal sebut angka aja. Untuk naik di posisi distributor itu kita gak bisa nembak Bang. Jadi misalkan orang ketika join SR12 itu gak langsung gue pengen jadi SR12 distributor dong misalkan. Oh gak bisa ya? Gak bisa, itu harus jalur prestasi tanda kutip. Harus ngomset dulu 120 juta per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Artinya mulainya adalah titiknya di agen dulu atau reseller terus agen. Oke. Nah, artinya, rata-rata saya tanya tuh untuk naik distributor dulu nih, kita gak usah ngomongin miliaran ya. Iya. Untuk naik distributor butuh waktu berapa lama? Nah, kawan kita yang juga udah existing di SR12 kasih tahu data, rata-rata di angka 12 sampai 14 bulan untuk naik distributor. Artinya kan memang butuh waktu lama kan? Iya. Nah, izin Allah saya 3 bulan keempat kan distributor. 3 bulan? 3 bulan doang. Jadi langsung bulan keempatnya distributor. Nah di pas waktu distributor kita ngecek data dong omsetnya, wah ini ternyata angkanya luar biasa nih mama gitu kan. Tapi baik lagi saya ngeliat bahwa potensinya ini masih bisa sangat besar dibandingkan ini. Karena saya ketemu dengan ownernya. By the way saya notice di sini saya bukan ownernya ya. Saya banyak orang ngira tuh, loh gua salah satunya ngeliat lu salah satu pemegang sahamnya di SR12. SR12 itu berarti total di Indonesia tuh ada berapa? Pasukannya, setahu saya sih 60.000 lebih, setahu saya. Mungkin lebih daripada itu sebenarnya, setahu saya segitu gitu. Nah ini orang-orang ngira banyaknya sama kayak abang bilang, gua ownernya tidak. Saya distributor sama kayak kalian, tukang dagang, penjual, ya. Mulai dari agen gitu. Nah naik distributor, orang udah omset di angka miliaran, income mereka bang, makmu udah ratusan juta bang. Nah masalahnya si Pak owner ini, Pak Tony namanya gitu kan, menanamkan message kepada para distributor itu, kalian bisa cuan ratusan juta per bulan. Dan terjadi. Nah apa paling bahaya dalam dunia ini kawan-kawan? Zona nyaman, betul ya? Zona nyaman. Tiap bulan udah ratusan juta, 200 juta, 300 juta. Diam aja, ngapain lagi gitu. Nah saya masuk, Pak. Kalau memang Bapak tujuannya adalah mendebar kebermanfaatan buat banyak orang ya, lewat bisnis ini, sok saya bantu, saya masuk. Saya gak usah jadi BA, saya gak usah jadi mentor, jadi distributor aja mulai dari agen. Wah, adanya Kang Dewa jadi hiu dalam kolam nih katanya. Terbukti, makanya langsung omsetnya naik. Wow. Tapi kan seorang Dewa Eka yang jualan, yang udah terbukti lu menjadi affiliate marketing, affiliate itu lu main dulu
2013 kita main. 2013. Iya, orang kan sekarang ramainya sekarang. Affiliate. Iya. Affiliate di TikTok, Shopee Iya. kan. Nah, gue mau udah gak main lagi gitu. Karena gue mainnya 2013. Zamannya dulu saya masih ketemu tuh dengan teman-teman affiliate dari Amerika, ya mereka dari Kanada, Amerika ngumpul gitu. Ya mereka udah hype-nya tuh di tahun itu gitu. Nah, saya hype-nya main di situ gitu, di produk digital. Yang sekarang juga gue lihat juga dikasih solusi kan banyak pemain produk digital ya. Nah, itu kita hype-nya di 2013. Waktu itu belum ramai Bang affiliate. Ya, iya. Alhamdulillah sampai 2019 tuh 2020 ikutan kontes terus. Nah, 30 kali juara 1. Wow. Izin Allah, Hasan Mas Robi ya. Masya Allah, ya atas izin Allah ya, Ya, bismillah. Nah, maksud gua gini, kalau lu ngejualin SR12 Ya. dengan strategi, skill, tim, Ya. maksud gua ya wajar seorang Dewa Eka gitu lu ngejualin SR12, lu meskipun lu jadi distributor sama seperti Mama semuanya, tapi kan elu. Ya, Nah, maksud gua mereka kan Betul. berbeda skillnya. rata-rata bilang gitu juga. Ya Kang Dewa mah wajar, follower di Instagram 1 juta gitu kan. Nah, justru di sini saya pengen ngebuktiin dulu pertama ya. Makanya ketika saya main produk digital, main affiliate, saya buktiin dulu nih, gue menang 30 kali nih. Nah, baru saya bikin kelas ataupun bikin ebook atau sesuatu yang bisa saya bagikan gratis ataupun berbayar. Artinya gue buktiin dulu bahwa bagiin. Ya. Sama juga ketika main posisinya ketika launching produk, gue buktiin dulu nih bisnis gue meledak nih kan, baru gue bikin kelasnya. Atau pada saat jadi pasukan distributor kayak tadi tuh, nih gue nih alhamdulillah tembus di angka miliaran. Nah kalau udah sok saya bantu kalian semua. Alhamdulillah banyak kok testimoni dari murid-murid kita yang angkanya juga miliaran. Boleh nanti dilihat kalau boleh lihat. Oh, coba lihat. Nggak ada. Gua harus bukti. Kasih solusi itu channel Iya. edukasi dan channel para pengusaha. Harus ada pembuktian ya. Harus ada. Gak usah ngomong doang ya. Iya. Oke. Iya, enggak ya. Ada Coba. banyak kok, banyak kok. Ini Murid-murid SR12 kita. Kalau ini ya official dari pusat S12. Nah ini yang beberapa murid kita. Nah Bang lihat tuh di bagian kanan atas tuh. Ya ada testimonial tuh yang kanan atas tuh. Iya. Katakanlah X ya Kang, per tahun dulunya X ya. Sekarang udah 20X per tahun. Berarti kan 20 kali lipat. Wow. Ngeri gak tuh kira-kira? Tuh yang jualan buku ribuan tuh. Next banyak banget testimoni ya Bang. Dan ini mereka karena punya rumus gimana Iya. caranya launching dengan benar. Karena ada pola. Kan gini Bang posisinya. Kalau kita sukses 1 kali itu kebetulan. Iya. Sukses 2 kali keberuntungan. Walaupun bagi kita mah dalam kehidupan tidak ada yang benar kebetulan keberuntungan, semua tes Allah ya. Kalau sukses 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai 30 kali, tanda kutip itu punya kemampuan, Mbak. Ini bukan berarti tanda kutip bukan berarti sombong ya. Ada pola maksudnya itu loh. Nah, saya menemukan pola itu. Nulis buku alhamdulillah 24 buku semuanya bestseller. Gitu kan? Pada saat ikutan affiliate contest 30 kali menang, juara 1 gitu. Jadi distributor sebelum di S12 saya tuh join di distributor juga di bisnis brand yang lain. Tahu. Itu 20 kali menang juara 1 distributor. Itu yang jarang orang tahu. Itu Yang akun saya tuh. Depannya B itu. Aduh, gak usah dibahas. Ya intinya adalah saya pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya kalau udah tahu polanya, insya Allah teman-teman tuh pasti kebayang kok cara ngelakuinnya. Pola ternyata. Lack of knowledge gitu ya, gak ngerti ilmunya. Kalau udah tahu polanya, ada ilmunya, insya Allah juga meledak. Nah ini teman-teman, mungkin juga teman-teman bisa dilihat ya, muka-muka ini gak asing. Mereka ini ada yang influencer, ada yang artis, ada yang penulis, ada yang pebisnis. Mereka duduk Bang, bareng kita 2 hari gitu ya. Waktu itu di Bandung kita adakan gitu ya, untuk nyimak apa sih rumusnya si Dewa itu gitu. Nah akhirnya testimoninya berikutnya tuh Bang, bisa lihat Bang. Nextnya tuh yang meleset. Bukan meleset dari target. Tapi melesetnya targetnya 100.000 tuh, bisa dibaca. Oke. Terus Tembusnya 180.000. Ngeri gak tuh meleset dari kira-kira? targetin segini dia meleset. Gitu kan. Nah, Das langsung naik. Iya makanya. Nah itu karena ada polanya, poinnya di situ. Polanya mereka ngikut datang secara offline. Habis itu mereka tinggal contek aja. Contek aja. Karena kalau cuma sekedar baca, kadang juga ketika mereka nanya bingung nanya gimana. Betul setuju. Kang, bisnis aku fashion, bisnis aku skincare, bisnis aku travel. Itu kan kadang case study ya. Kalau di kelas kan kita bisa ngobrol. Oh gini kalau properti gini. Saya pernah jualan properti 1 hari 195 unit. Jangan bercanda, Serius. Sehari. Kok bisa? Pakai funneling yang di-launchingkan. Nah ini ilmunya dua launching, 2 ilmu ya. Ilmu funneling dan ilmu produk launching. Nah ini memang balik lagi. Mungkin bagi sebagian yang pendengar kasih solusi, kayak gampang jualan. Baik lagi ada polanya. Nah polanya ini teman-teman yang harus paham gitu, pelajarin gitu lah. Oke. Nah ini nih. Nah ini yang udah ngikut 2 kali ya. Bahkan sampai riset 2 kali, materinya sangat aplikatif gitu kan. Di Next tuh ada yang tembus 1 miliar dalam sebulan ya. Newbie, pemula. Kan saya lihat juga beberapa teman-teman penonton kayak solusi kan banyak yang baru banget ya, pemula newbie gitu kan. Nih pemula 1 miliar dalam sebulan. Loh, berarti baru mulai aja pun bisa ya? Iya. Karena tadi dikasih tahu strateginya. Frameworknya ada.
Gak cuman sekedar ayo juara launching ugal-ugalan promosi gitu. Enggak gitu. Duduk dulu bentar, pit stop lah, tunggu dulu bentar. Oke. 2 hari dengerin nih caranya gini. Oh gitu. Nah, baru tuh door kan langsung. Oke. Gini. Ini gue dari tadi kan ngebahas pola. Gimana gue ketantang, lu gue kasih hadiah. Gimana tuh kira-kira? Kan Kang Dewa juga kita lihat kan pasti kan bisa sampai di titik ini karena memang atas izin Allah. Amin. Allah baik banget gitu kan. Gue ngeliatin sosial media lu, kita follow-followan, gue ngeliatin karena lu bolak-balik Mekah Madinah. Kayaknya ini orang memang ini doanya kenceng banget kayaknya. Langsung ke titik pusat gitu ya. Di Mutasa Brodo ya. Iya. Nah, maka dari itu gue mau kasih satu tantangan. Ya sebenarnya kalau polanya dibocorin, lu buat pemirsanya atau penontonnya kasih solusi, gue mau apresiasi kasih sendal yang bisa menemani lo. Oh iya, Masya Allah. Ini juga keren nih ya. Oh, ini gua kasih apresiasi. Siap. Sendal umroh teman-teman, ini lokal. Wah, sendal umroh di belakangnya tuh ada yang punyanya Kangki, sepatu Kangki, Pak Alfon tuh. Dia ada juga di belakang ini. Jadi nggak usah diragukan dari segi produknya bisa dibilang ya. Nah, ini bisa nemenin langkah lo menuju kebaikan di sendal umroh. Insya Allah nanti dipakai pas Ramadan, akhir Ramadan kita umroh insya Allah. Bener. Iya. Nah, nah ini sendal Shirata teman-teman semua. Kalau mau ambil sendal Shiratanya ada di bawah teman-teman, di deskripsi lu tinggal cek aja. Mantap. Eits, jangan dipegang dulu. Belum ya. Kasih tahu polanya. Oke. Kalau lu kasih tahu, gua kasih hadiah karena lu berbaik hati. Iya. Ya. Mau tahu nggak polanya biar launching itu benar-benar meledak seperti dinamit dan bisa menghasilkan miliaran, meleset dari target tapi malah naik ke atas. Dan teman-teman pasti tahu lah sepak terjangnya seorang DWK Prayoga, utang lunas 7,7 miliar dalam waktu 5 tahun. Wah, 5 tahun. sakit sih. Secara hitung-hitungan harusnya puluhan tahun. Secara hitung-hitungan waktu itu. Siap. Izin Allah. Itu dengan jualan yang lunasin. Jualan dong. Bukan karena pinjam uang lagi kan? Enggak itu mah nambal gali lubang tutup lubang. Iya. Enggak lah, Yaudah, jualan. Gue kasih hadiah sendal Shirata. Sendal yang insya Allah menemani langkah menuju kebaikan. Karena kalau lu umroh safar cocok banget pakai ini. Siap. Ya kan kemana-mana, ke masjid apa segala macam. Tapi lu bocorin nanti teman-teman bisa cek ada di mana. Sebenarnya ada di membership kita. Luar biasa. Jawabannya ada di situ. Ya. Ya, jawabannya di situ. Berapa? 10.000, 20.000 rupiah? Bebas ya. Pokoknya lihat aja harganya di situ. Ya, jadi ini bentuk keseriusan teman-teman kalau mau belajar. Iya dong. Ya. Harus belajar. Berarti ini kita cut di sini videonya, kita akan masuk dalam satu membership, nanti kita lihat polanya seperti apa, nanti kita akan balik lagi. Wow, gue banyak sekali diem tanpa kata. Iya lagi. Nah, apalagi tadi gue ngebocorin satu. Ya, kalau teman-teman misalnya tadi lo masuk ke dalam membership kita, ya kalau misalnya enggak ya silakan cek. Karena memang mungkin lo nontonnya langsung digelindingin begitu aja, akhirnya kepotong lah fase atau scene obrolan yang memang kita khususkan membership. Bukan karena memang mata duitan. Satu, iya betul gue mata duitan. Dan yang kedua adalah bentuk komitmen bahwa lo benar-benar bisa belajar dan serius. Itu aja sih simpelnya begitu. Nah, maksud gue apa? Tadi gue ceritain pengalaman gue ketika gue kena gorengan pengusaha F&B yang gue gak usah sebutin namanya. Cluenya adalah di luar Jakarta. Dan gitu gak usah dipancing. Gak usah dipancing. Siap. Ini gue sebut terus lu kenal juga pasti. Gue tahu kayaknya. Tuh kan? Gak usah. Lanjut. Jadi klien lu juga. Enggak. Tapi kayaknya gue tahu. Nah, itu ternyata dikasih tahu viral doang, terus akhirnya kenapa gue nggak mau datang lagi, dan dia ada rumusnya. Nah, sekarang obrolannya gini deh, kita balik. Oke. Nontonnya teman-teman di membership ya. Tapi gini, kalau gagal, dianya viral gagal. Ini kan tema obrolan kita kan masih seputar launching ya. Bagaimana cara membuat produk yang launching meledak seperti bom dinamit gitu. Ya kan, makanya istilah lu kan produk launch dynamite. Betul. Ya kan. Nah, begitu dia salah. Karena dengan tujuannya pengen belajar sama lu. Yang detail sebenarnya bisa cek aja di bawah. Sebenarnya udah gue spill ya teman-teman semua ya. Lu tinggal klik aja di bawah, itu ada deskripsi atau mungkin di IG lu ikutin aja perintahnya. Itu teman-teman bisa langsung belajar langsung sama Kang DWK Prayoga. Terdekat di mana secara offline. Kalau teman-teman misalnya pengen merasakan hasil yang sama, nah ini kabar gembiranya bisa terdekat tuh tanggal 22 sampai 23 November justru, Bang. Ini November dan saya jarang bikin di Jakarta, jarang banget, bisa dicek. Ngomong-ngomong lu produk launch dynamite itu kan terakhir udah berapa tahun lalu? Iya, setahun lalu. Makanya saya bilang ini tuh cara saya untuk bisa turun tadi ya, spill di awal kan bahwa UMKM lagi banyak kegelisahan dan banyak DM juga masuk ke saya masalahnya, Kang buka dong kelas segala macam gitu ya. Ntar dulu gue lagi ngurusin bisnis gue sendiri gue bilang. Nah ini udahlah sebelum akhir tahun, sebelum tahun baru gue bikin kelas. Nah ini di November saya bikin kelas lagi. Dan di Jakarta gitu supaya bisa menjamah teman-teman lebih luas lah. Gitu. Jarang-jarang ya lu biasanya kan di Bandung ya? Iya di Bandung, rata-rata di Bandung. Dan ini total berapa kapasitas untuk? Kapasitas ruangan memang sangat dikit, rata-rata memang kita di angka 100 peserta rata-rata dan
Bahkan pernah batch product launch dynamic itu bisa sampai 120 peserta. Pernah ya 120 peserta, gede banget. Tapi akhirnya kita belajar bahwa itu kalau kebanyakan tim kita tuh untuk pada saat board game, kita yang menarik ada board game-nya, Bang. Oh, gue pernah lihat board game-nya tuh main gitu. Jadi orang lebih aware, oh pantesan nih yang masuk kata Kang Dewa tuh begini. Nah, itu butuh orang banyak. Ini saya lihat dapat evaluasi kayaknya maksimal 80 peserta, 100 deh maksimal gitu. Jadi ya memang sangat terbatas sih. Dan totalnya dengan gebrakannya yang dinanti-nanti seorang Dewa Kapra juga kan pada kangen nih, pada serius. Karena kan lu sengaja kemarin kan nutup juga kan, pengen fokus di ngurusin bisnis apa segala macam. Tapi sekarang berarti udah berapa keisinya, dan gua nggak tahu nih teman-teman kalau mau ikutan masih bisa apa enggak? Insya Allah masih bisa. Biasanya di hari-hari terakhir, seminggu terakhir tuh kita bakal dapat lonjakan. Nah buat teman-teman kayak Solusi nanti pasti kita kasih inilah ya, kasih spesial. Oh spesial boleh. Kalau mau ya. Ya udah. Aja. Lu harus nonton gua, harus lu manjakan dong. Ya enggak, setuju enggak teman-teman semua? Tinggal klik aja di bawah, ikutin perintahnya, nanti tinggal kasih kode aja, kasih solusi. Seperti ini spellnya ya, jangan salah gitu. Nanti baru nanti pasti dapat penawaran yang menarik. Insyaallah siap memberikan terbaik lah. Oke, detailnya ada di sana. Lu rasakan seperti kayak teman-teman semua udah berhasil ngubah dari sekian, modal sekian, berkali-kali lipat, 20 kali lipat teman-teman pendapatan atau omsetnya. Nah, menariknya kita lanjutin lagi obrolan mengenai launching ya. Launching tadi kalau misalnya mereka udah terlanjur karena mereka mau bebenah, mau belajar sama lu nih. Betul. Ya oke lah, bener Kang, gue tobat, gue nggak tahu kemarin mungkin gue gagal, gue salah mentor, gue kena penjual ludah gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Nah, akhirnya kan kayak gue nih menjadi satu, bahasanya adalah sebuah korban. Ya, oke. Gue gak mau datang lagi ke restoran tersebut. Ya trauma lah, ya emang, ya ternyata nggak sesuai ekspektasi, menang viral doang, ternyata mengecewakan. Nah, itu gimana cara ngebenahinnya biar bisa bebenah dan akhirnya people atau masyarakat tuh trust lagi gitu. Itu gimana ya? Nah ini yang menarik. Namanya proses pembenahan, berbenah gitu kan. Atau katakanlah kita pernah memberikan luka pada customer ataupun audience ataupun konsumen gitu kan. Itu pasti akan ada effort. Ibarat sederhana gini, kita misalkan luka nih, seret gitu ya. Itu pasti ada yang namanya jejaknya, ada bekasnya kan. Dan ini pasti ibaratnya pas kita ngelihat tuh kayak ke-trigger, oh lu pernah gini ya gitu. Lu pernah gini ya gitu. Nah, makanya caranya gimana? Tadi ini dunia branding, dunia Abang juga nih. Apa tuh? Gimana proses rebrandingnya, rejuvenate-nya kan. Nah, makanya balik lagi daripada ngalamin luka tadi tuh, mendingan disiapin dari awal. Jangan sampai gagal gitu. Karena kalau ketika gagal, ketika terjadi, itu ngebalikinnya lagi tuh effortnya luar biasa. Butuh waktu pasti, butuh effort udah pasti. Apakah bisa? Bisa, tapi waktu itu yang tidak bisa ditolerir. Ya, karena jejak digital akan sangat dicari gitu kan. Terus bagaimana juga kita ngembaliinnya narasinya, walaupun akan sangat bisa. Intinya adalah kalau orang di satu bahasanya ya, kalau kita making impact lebih banyak, impact yang lebih banyak, lebih besar, insya Allah kok bakal ketutup dengan impact yang baru tersebut. Tapi butuh waktu. Itu dia tuh nih, jangan sampai kayak begini kan. Nah, ini restoran besar loh, ini Tawan, ini gue sebut namanya karena memang udah konsumsi publik ya, ada di media ya. Ketika tamu restoran Tawan diduga keracunan makanan dan minuman, manajemen cuek, Polda Bali segera usut. Nah, kan kayak gini-gini kalau ngebalikinnya rada berat nih. Kalau udah viral kemana-mana ya. Nah, maksudnya tuh daripada kita ngebalikinnya bertahun-tahun, mending luangin waktu 2 hari belajar. Oh iya. Bener gak? Apa-apanya lagi. Iya 2 hari doang kan. Ruginya mungkin bisa jadi ratusan juta miliaran untuk kehilangan omset ya, turunnya sales gitu kan. Ya kita bayar cuma berapa juta naikin itu dan menjaga ini kan lebih worth it. Bener gak? Wah, nah secara logika lah ya. Iya. Saya waktu itu Bang, ini mau cerita dulu. Saya waktu itu pernah kondisi ya, belajar investasi di angka yang sangat mahal. Di angka $5.000 waktu itu saya masih yang zaman itu kayaknya gede banget gitu ya. $5 kan 70-80 juta waktu itu ya. Di angka 16.500 kalau nggak salah waktu dolarnya ya. Orang ngiranya gila Wak, lu mahal banget ikutan kelas kayak begituan. Saya bilang, lo enggak. Mahal itu tergantung banding sama tergantung kantong. Kalau kantong lu gak punya duit, pasti lu bilang mahal. Atau kedua, lu gak tahu pembandingnya hasilnya sebesar apa. Dan saya bilang, apakah Kang Dewa menyesal ikutan kelas yang semahal itu? Tidak, saya bilang. Karena lewat kelas itulah sekarang saya punya omset yang luar biasa besar. Perusahaan saya udah banyak gitu kan. Profitnya juga udah angka miliaran gitu kan. Itu kalau misalkan gak ikutan kelas, ya gue kehilangan potensi income yang gede itu gitu. Ya kalau saya mikirnya ada investasi ke atas, kayak misalkan join program kita atau apapun itu tuh sangat worth it banget gitu. Itu posisinya. Yes, benar sayang. Saya tuh bisa dibilang gue tuh orangnya sangat agak sedikit mahal, yang nggak bisa dibeli adalah masalah waktu. Betul. Jadi teman-teman pahamin dulu ya. Misalnya lo nge-cut, ada kesempatan seperti ini, itu sebenarnya nggak melulu omset utama pasti, tapi ada juga yang salah satu yang nggak kalah utamanya adalah mengenai waktu. Karena ketika kompetitor lo, ketika keluarga lo atau saudara lo atau teman lo apa segala macamnya dengan start berangkat dari titik yang sama,
Tapi mereka benar-benar konsen sekali untuk investasi leher ke atas, ilmu, knowledge, networking, itu yang mahal kan? Iya. Nah, lu ntar ada di titik ngerasa bahwa kok bisa ya kita berangkat dari start titik yang sama, tapi dalam waktu 1-2 tahun dia ada di sini, gue masih di sini. Masih di bawah, betul. Itu teman-teman rasain deh. Itu gue sering banget di umur gue yang mungkin 27, 28 gue ngeliatin. Makanya kan Kasih Solusi lahir tuh gue umur 30 atau 31 gitu. Itu salah satu mimpi karena gue gak pengen buru-buru buru-buru dapat satu berita temen gue udah begini, terus gue masih di sini. Iya sih, itu kayak gitu ya. Betul. Dan ada yang menarik juga Bang. Jadi ada salah satu peserta kita di Product Launch Dynamite ini yang itu omsetnya naik di angka belasan miliar setiap bulan. Yang awalnya cuma ratusan juta. Oke. Ini gila banget itu. Itu gede banget. Ada testimoni ya. Cuman kita gak tampilkan. Nah yang menarik gini. Apa dia bilang? Tim saya ngiklanin testimoni dia. Viral kan? Rame kan? Yang bersangkutan nge-DM dong, Kang, boleh gak testimoninya gak ditampilkan katanya videonya. Loh, kenapa Mbak? Itu kan bagus menginspirasi. Sekarang kan omset Mbak miliaran. Enggak, aku tuh takut kompetitor aku lihat ini katanya. Terus ikutan kelasnya. Apa maksudnya ya? Artinya ada ketakutan kalau misalkan mereka ini gak ikutan, malah kompetitornya ikutan. Kebayang gak? Ini yang penonton Kasih Solusi masih banyak banget dong. Gue kalau agak ambil nanti kompetitor yang ikutan, gue malah yang turun yang naik, bener gak? Nah, itu poinnya kan. Ini industri yang berbeda. Gue ceritain nih. Gue punya teman, sahabat, guru juga lah. Dia konsultan politik. Oke. Saya rasa mungkin Anda juga kenal orangnya. Nah, konsultan politik ini tiba-tiba di momen waktu pilpres yang gak usah sebut lah yang itu gitu ya, misalnya momen beberapa tahun itu, dia digandeng sama salah satu ya mungkin bisa partai politiknya atau mungkin bisa langsung pilpresnya, capresnya, dibayar langsung uang di muka, cash flow-nya positif, masuklah sekian, Oke, saatnya gue kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, kok gue nggak ada arahan apa-apa. Nah, sementara gue mungkin harus nge-grooming tim PR lo, marketing lo, personal branding lo. Gue lupa waktu itu setahun apa 2 tahun kalau nggak salah, apa setahun gitu ya. Tiba-tiba nanya, jadi bagus juga nih tanggung jawab kan ke terkait pihaknya. Ini gue belum dapat arahan apa lo, belum dapat briefing apa segala macamnya. Nih jadi nggak? Masalah uang udah di muka nih. Apa coba dia bilang? Apa coba? Saya pakai Bapak itu adalah bagian dari strategi. Maksudnya? Lah kan belum ngapa-ngapain saya. Strategi dari mana? Emang Anda udah dapat bocoran apa dari tim saya? Enggak. Karena apa? Karena agar Anda tidak di-hire sama Gila, itu bagus banget. Itu. Jadi dibayar eksklusif, paham, sekian miliaran, suruh diem. Hanya untuk tadi tidak dipakai sama kompetitor. Ini kisah nyata teman-teman. Gue sebutin nama apa sih? Lo nggak asing. Konsultan politik. Jadi artinya dia orang yang ngerti lah personal brand apa segala macamnya gitu. Jadi segitunya kompetitor atau segitunya kita pemilik brand nggak mau kesaing sama kompetitor. Contoh yang lain industrinya dibayar suruh diem. Betul. Eksklusif kita ya, lu nggak boleh kesana ya, oke. Kekunci kan akhirnya. Kekunci. Tapi nggak suruh ngapa-ngapain. Iya, paham gua. Udah lu diem aja, lu nggak usah ngajarin kompetitor-kompetitor gua apa segala macamnya. Gila, gue bilang ini industri sebegitunya ya ternyata ya. Sama kalau kayak startup tuh kan kadang juga beberapa kenapa mereka melakukan akuisisi bukan karena mereka tuh mau ngakuisisi. Salah satu niatnya kadang agar tidak dia disaingi sama yang diakuisisinya. Paham gak sih? Iya. Wah ini mengancam, gua akuisisi gitu kan. Udah, diem loh gitu kan jadi anak buah dia bahasanya kan. Ini kalau ngomongin strategi ya. Iya. Gitu. Nih Kang Dewa is back. Jadi saran gua adalah lu tinggal cek aja di bawah deskripsi. Kalau di IG lu tinggal cek aja ya apa arahannya apa segala macamnya. Ambil banyak pengalaman dan cerita baru insyaallah yang hanya dituangkan di situ. Iya dong. Kan selama dia ada apa emang ya? Iya kan banyak cerita, banyak learning yang saya dapatkan dari bisnis yang saya bangun kan. Bener. Itu gue belajar juga dari Mbak Imong ketika duduk di sini dan sekarang juga kita adalah sesuatu yang mau kita garap bersama gitu kan. Jadi Mbak Imong ngomong juga bahwa kan gue bilang gini, lu kok ini banget ya? Maksudnya ngerti kayak semua bidang gitu. Kenapa apa segala macamnya gitu kan. Ya gue karena menang banyak gagalnya aja. Gue mikir langsung, oh iya orang banyak gagalnya, orang banyak kesandungnya, dia belajar. Kenapa gue setiap ngelewatin ini nambah luka di dengkul, nambah luka di betis, nambah tadinya lukanya 1 jadi lukanya 10 gitu kan. Ternyata dia mikir lagi, oke, berarti kan artinya udah tahu dong ke depan jangan sampai gue kena dengkul yang bagian sini, jangan sampai kena mata kaki ini. Kesalahan yang sama bahasanya. Karena udah banyak luka. Mantep. Ya udah berarti ambil teman-teman semua yang ada di bawah. Ini dia nih Product Launch Dynamite berapa hari? Solo 2 hari. 2 hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu.
Ini ada di detailnya di bawah dan itu pagi sampai waktunya berapa? Sampai jam 8 sampai jam 6 sore. Seharinya ya. Full gitu. 8 sampai 6. Pokoknya jadi gini, kadang juga Siap. Kang apa sih yang beda gitu ya? Apa sih yang beda dibandingkan yang lain? Saya bilang saya tuh punya banyak contoh. Kenapa saya banyak contoh, banyak case study, banyak cerita 3C nih. Contoh case study sama cerita. Karena saya praktisi. Saya punya 41 brand yang industrinya macam-macam. Platform saya punya, F&B saya punya, fashion kita punya, macam-macam kita punya gitu. Kan rata-rata konsultan, kenapa dia tidak bisa bercerita dalam kelas? Saya nanya, NDA Pak. No disclosure. Bener gak boleh cerita lah, gue Iya. punya gue sendiri, sikat aja. Partner gue aman Kang, sikat. Kayak tadi berbagi pengalaman. Oh, iya. Bener gak? Ada juga yang mereka tuh pakar posisinya tapi tidak praktek. Ada yang praktek sih tidak bisa ngajar. Nah makanya saya pribadi kadang orang beberapa alumni itu yang senang dari Kang Dewa itu tadi contohnya ceritanya case tadinya banyak dan ada board gamenya juga, ada frameworknya kita ngisi borang-borang. Wah ini jadi 2 hari itu kayak nggak kerasa gila dapat banyak gitu. Mantap. Gitu sih. Di Jakarta Barat teman-teman Jakarta, semua ya. iya. 2 hari ini posternya seperti ini, lo tinggal cek aja di bawah, tinggal klik aja. Nah artinya ini batch ke-18, total member udah berapa? Biar meyakinkan teman-teman semua total nih. alumni kita ada 4.000 6.000 alumni workshop ya. 4.000 sampai 6.000. Iya, kan kita dari 2013 workshop. 10 tahun lebih. Ya, kalau member 20.000, kalau member online ya, member e-course gitu-gitu itu 20.000 lebih. Di Dia Telegram. banyak. Enggak, member e-course. Kan Member e-course kita e-course. banyak, ada Mahir Copywriting, ada Iya. dulu Monster Affiliate kan. Itu Iya. 20.000 total lebih gitu kan. Kalau alumni di angka 5.000 6.000 kalau nggak salah. Dan mereka pasukan-pasukan ini juga akhirnya punya bangun brand sendiri ya? Iya pada prinsipnya rata-rata justru market itu brand owner. Brand owner karena mereka pengen bikin brand sendiri kan segala macam. Nah, ada tiring kedua saya tuh tadi yang kalau di spill di awal tuh followersnya di antara sekian juta itu ada mereka tuh yang bukan brand owner, tapi pengen ikutan jualan. Nah, makanya saya tawarin tuh produk di SR12 misalkan. Lu daripada pusingnya di brand owner, karena kan pusing juga kan. Udahlah ini join ke sini gitu bahasanya. Jadi satu memfasilitasi dua-duanya. Kalau brand owner ikutan kelas-kelas premium saya, ya. Kalau memang lu pasukan, lu sini join di bawah saya gitu. Jadi dua-duanya oke, welcome gitu. Gitu sih kalau saya begitu ke UMKM ya supportnya. Iya, lu juga turun juga sih praktisi juga ya. Iya. Jadi tahu lapangan Tahu lapangan apa ya. Iya. Mantep. Ini teman-teman semua lu tinggal masuk aja apa aja yang didapat, benefitnya seperti apa, produk-produknya atau mungkin materinya kayak Ya, gimana. pastinya. Itu ada di sini semua. Dan lo punya satu spill materi nggak sih, video-video apa segala macamnya mungkin? Banyak. Ini yang menarik. Bisa Jadi nggak sih? sebelum ketika nanti teman-teman ikutan gitu ya, sebelum masuk kelas pun kita bekali dengan beberapa video. Dia kadang gini, di kelas itu kan ketika udah beres 2 hari nih, alah gue pengen nanya, tadi materinya apa ya? Ngomongin pre-launch konten, ngomongin cara bikin viral, ngomongin traffic source, ngomongin GP partner, KOL affiliate. Ini kan istilahnya aneh nih ya. Itu kan bisa, kalau tadi apa ya? Itu bisa ditonton videonya. Dan bisa diakses, itu enaknya. Dapat mereka akses kapanpun. Dapat, bisa diakses kapanpun. Jadi ketika lupa tadi Kang Dewa ini apa ya? Dibuka, oh ini maksudnya. Oke, tonton ulang. Kan bisa ditonton ulang kalau video. Iya. Nah, maka di kelas itu experience learning-nya, kita ngisi borangnya, coret-coretnya, cerita-cerita yang hanya boleh disampaikan di kelas gitu kan. Board game-nya, kalau cuman insight doang, YouTube, Google banyak, Pak. Ya, kalau cuma insight doang ya, catatnya jadi mau launching ya juga banyak. Yang mahal kan bagaimana insight tersebut, learning tersebut works dan benar-benar bisa dipraktekkan sama mereka. Iya. Memang robot itu AI bagus, tapi maksud gua dia nggak tahu kan gimana cara lu prompting ya. Betul. Nah, berarti teman-teman bisa juga dong dari obrolan ini mereka catat untuk mereka prompt. Itu yang ngerinya, Pak. Yang ngerinya tuh adalah kan nanti akan ada banyak contekan yang saya kasih, Bang. Jadi selain cerita case tadi, contoh ada contekan juga. Oke. Contekan cara bikin konten pre-launch-nya kayak apa, bikin viral tuh kayak apa, cara bikin sebuah headline yang hook tuh kayak gimana gitu kan. Cara menemukan angle yang begini tuh gimana, itu banyak. Ada 60 kartu yang kita bagikan mental trigger. Ini istilah-istilah ini mungkin bagi kalian aneh ya. Mental trigger. Mental trigger tuh pemicu mental orang pada akhirnya mau beli. Contoh, saya kasih bocoran, mau gak bocorannya? Boleh dong. Framework-nya laris. Tadi kan rungkat ya. Iya. Saya kasih framework laris. L. Oke. Jadilah orang yang posisinya L itu adalah likeness. Likeness. Jadi kenapa orang lain beli ke kita, beli produk kita dan mau beli produk yang kita rilis? Karena kita disukain orang lain. Ya. Kenapa orang itu kayak tadi posisinya mungkin brand ambassador yang bayarannya mahal? Kenapa KOL itu dibayar mahal, brand ambassador dibayar mahal? Kita bukan beli effort dia bikin, "Hai guys," gitu doang cuma 1 menit. Kita beli brand intangible dia yang disukai banyak orang. Oh, itu mah. Nah, maka kalau misalkan kita pengen dibeli oleh orang lain, tanda kutip brand kita, produk kita, jadilah orang yang ngangenin, bukan yang nyebelin. Dalam hal ini personal brand. Itu likeness, intinya adalah disukain orang. Iya. Karena kalau disukain orang kadang beli tuh bukan karena produknya lagi. Pokoknya dia yang jualin gue beli gitu. Iya, iya, Bener gak? Tahu. Itu likeness. Itu likenessnya tinggi ya. Apa tuh A atau authority? Oke. Authority itu apa? Dianggap ahli.
Orang yang kalau dianggap ahli ngomong apapun, Mbak, itu bakal didengar. Kalau ngomongin soal tentang ayat misalkan, ustadz pasti didengar. Kalau ngomongin soal tentang formula, mungkin formulator lebih didengar. Ngomongin hukum sekarang mungkin ya hakim, jaksa lebih didengar. Ngomongin soal tentang mesin ataupun engineer lebih dengar. Ngomongin coding, programmer lebih dengar. Nah, maka pas kita jualan, ya, maka pastikan kita punya keahlian di bidang yang kita jual. Butuh authority. Notif kebalik lagi, kenapa Doktif cepat pertumbuhannya? Kenapa Doktif cepat? Punya authority. Punya dia authority. Dokter. Iya. Dia spesialis ngomongin tentang formulasi, dia hatam, Mbak. Anjir, gila banget ya. Ya gitulah kan gue dengan caranya ya. Wah, ini lu authority-nya dapat. Sampai ada Doktif approve sekarang. Iya, betul. Nah, itu authority. Nah, itu tuh mahal. Jadi pastikan kalian pernah launching itu ada authority-nya. Kan gua gak punya authority. Cari orang yang ingin Anda authority-kan. Memang bisa? Bisa. Caranya? Ajak ngobrol, kolaborasi. Ada loh brand skincare, saya gak sebut brand, yang diajak bisnis bareng, dikasih saham sekian persen demi dapat authority dokternya. Gue buka-bukaan cuman gak usah brand Paham maksudnya ya? Yang laki bukan? Gak usah sebut. Paham maksudnya? Sama kolaborasi laki sama perempuan ada. Perempuan sama perempuan ada. Kepo laki lagi sama perempuan ada. Intinya adalah orang kalau udah punya authority, orang ngomong apapun, wah gila ini orang keren banget, dibeli, Pak. Kan? R itu apa? Reciprocity, timbal balik. Intinya apa? Giving value, sharing dahulu, selling kemudian. Orang banyak bertanya, Kang Dewa pemenang kontes mulu sih? Saya bilang, lu bisa ngelakuin apa yang gua lakuin. Bedanya apa? Kalau lu jualan hanya pada saat mau launching. Soalnya ya, lu sharing hanya pada saat mau launching. Kalau gua, default gua bikin konten itu adalah sharing. Sharing. Sekarang saya nanya, ada A sering sharing, B jarang sharing, C gak pernah sharing. Beli produk di A, di B, di C. Alah, kenapa A? Ya karena dia suka sharing. Dia orang baik. Iya. Dia giving value kan? Iya. Itu reciprocity. Iya. Ini tuh mental trigger. Nah, ini kan orang perlu ini tuh apa ini? Itu kudu dibahas. Karena akan paham tuh ketika intinya begini, contohnya begini. Oh, gitu paham. Nah, itu loh. R ya. Oke. I, interaction. Berinteraksi. Ini cara kerja sosial media. Kalau kita bikin konten, maka pastikan engagement kita bagus. Karena pasti kalau bagus nanti bicara ngomongin algoritma akan nyebarin view-nya kan. Kebanyak orang dan makin bagus. Makin traffic lagi baru kan. Dan di balik interaksi ada yang namanya tadi, kuncinya adalah kedekatan. Ini orang posting dan ngebalesin komen gue. Seneng banget. Saya tadi sebelum ke sini saya kopdar dengan teman-teman pasukan. Ada orang datang, Kang foto, ya lu seneng banget kayak ngimpi. Bagi saya biasa aja gitu loh maksudnya. Tapi bagi dia tuh wow, karena berinteraksi. Salaman, foto, Gue kasih feedback boleh nggak? Gimana tuh? Yang ketika kita waktu mau meeting sama rektor di UI. Oh iya di UI ya gitu iya ya. Kan? Kan? Rektor apa dekan itulah pokoknya. Iya betul. Kan? Doktor Salam ya. Ini menarik. Nih sebenarnya ini ada, gue pengen bahas ini karena memang ada gue juga. Tapi gue disclaimer ini nggak maksud narsis atau mungkin gila ini pengakuan. Ini jadi case study aja di sini. Case study aja. Gue makan sama Dewa nih di kantinnya Fakultas Teknik ya. Iya. Makan gue kan, kita pempel, pokoknya lagi rame lah makan lagi asik. Set tiba-tiba nyamperin orang di cowok gitu kan. Set, Bang Dery gitu kan. Oh iya, boleh minta foto nggak? Gitu, gue nonton Kasih Solusi. Oh siap foto. Nah itu kalau bahas yang tadi berarti artinya gue ya insya Allah ada authority-nya. Betul. Ya. Makanya dia percaya bahwa ya gue. Dan dia nanya ke cuman foto. Gue inget dia nanya. Dia nanya ke lu. Oh iya, nanya apa? Bro, Bang kalau misalkan ada produk impor ekspor. Ya, gue denger tuh, gue sering makan kan. Bener. Bang, udah habis foto, Bang, gue mau nanya dong, Bang, gitu kan. Gimana caranya mudah ekspor, impor gitu kan. Oh, siap. Itu. Nah, sebelum maksudnya bukan gue nggak mau gimana jelasin ya saat itu kan kita lagi makan. Udah boleh. Tapi apa yang perlu dipetik teman-teman semua? Dia nanya ekspor impor, produk ekspor impor ke gue. Iya. Artinya mungkin menurut dia gue orang dipercaya tentang punya authority untuk punya keahlian di bidang itu. Ya. Karena jadi rujukan untuk bertanya. Akhirnya. Betul, karena gue mungkin pernah ngundang Pak Zulhas saat itu menjadi Menteri Perdagangan, kita bahas ekspor impor atau mungkin menteri-menteri terkait, pejabat-pejabat, makanya mungkin dirasa gue punya bocorannya. Oh ya udah, kamu urus begini dan seterusnya. Nah, menariknya setelah dari gue ngelihat saya, bapak di depan saya ini, Kang Dewa. Gue pancing dong, emang lu tahu gitu kan? Gue gituin kan sengaja, gue refleks, emang lu tahu? Dia bilang, ya tau lah, ini mah yang rajanya jualan tuh. Gila gue bilang, oh iya. Gitulah. Ini baru nangkep gue authority personal brand, langsung kan, oh iya Dewa Selling, gue bilang begitu. Ini kan gitu kan, brandingan lu Dewa Selling. Iya foto juga. Maksud gue, inilah momen bahwa kalau lu ngerti cara authority dan ada value atau aset yang lu mungkin nggak melulu tentang transaksional. Betul.
tapi ada intangible atau hal yang nggak nampak gitu ya, secara numbers apa segala macamnya, itu authority, man. Betul. Personal brand, karena lu didengar dan lu proven di matanya dia. Di mata dia. Coba kalau misalnya mungkin maaf nih, lu bukan siapa-siapa, terus lu jualan di kantin tadi, ya kan, lu nggak tahu tentang ahlinya di bidang itu, ditanya enggak, disamperin juga enggak, boro-boro kan. Persisnya. Nah sekarang lu kalau udah ngerti cara bangunnya, ya udah lu tinggal lu mau jualan apa kan? Betul. Iya kan, lu dianggap ahli di bidang itu. Itu ada semua nanti di ya makanya workshop. tadi itu kan kenapa mereka akhirnya kenapa dia bertanya, karena tadi posisinya nganggap di kita ahli authority kan, punya authority di bidangnya, dan akhirnya dia pasti senang tuh karena berinteraksi sama kita dengan adanya foto kan? Karena foto tuh akhirnya kan. Nah itu yang berikutnya. Nah yang terakhir adalah S. Itu ada 2 nanti. S itu ada 2. S pertama adalah scarcity, keterbatasan. Karena orang balik lagi, orang beli kenapa mereka tuh kenapa mereka tuh gak beli gitu ya? Tadi karena belum percaya kan, karena gak ada terdesakan untuk beli, nunda-nunda. Semakin nunda-nunda, semakin lupa, semakin nanti semakin keburu mati gitu. Gak closing, Iya gak closing, scarcity. Lah iya kan, scarcity-nya gak ada. Nah itu maka harus ada scarcity-nya. Makanya kalau kita live di TikTok, ayo mundur gitu kan, mundur ya, lonceng-lonceng gitu kan. Itu untuk scarcity. Satu lagi social proof, testimoni. Karena lu mah ngomong dulu iya lo penjual mah tukang kecap. Semua nganggap diri yang terbaik kan. Semua produknya paling bagus. Nah, mana social proof-nya? Testimoninya, buktinya mana? Nah, maka framework laris ini, LARISS ini, itu akan sangat powerful kalau diperhatikan saat launching. Salah satunya itu. Udah syat. Gas langsung ramaikan. Kita OTW nanti deh. Kalau itu tanggal berapa ya? Gue mampir juga ya. 23 November. Aduh, saya lagi umroh. Boleh tolong ngikutin jadwal saya? Jadwalnya digeser gitu ya. Atau lu workshopnya di Mekah? Masya Allah ya. Nanti tahun depan kita bikin bareng aja ya. Kita bikin bareng. Salaman dulu. Gue mah orangnya mah diajakin kolaborasi kalau ada cuan. Gue jadi menarik. Orang suka nembak-nembak nih. Emang pada suka? Emang pada setuju? Kalau kita buat kolaborasi. Kita lihat responnya. Ada Google Form nggak? Masukin dong Google Form. Iya, sekalian aja. Tahun depan mungkin Januari Februari gitu ya. Tahun depan aja. Januari Februari. Kalau kita double D ini 2D jadi duit ya. Merekanya ngasilin duit banyak insyaallah ya. Kalau emang rame responnya kita bikin Jakarta ya. Iya Jakarta aja dong. Ya kan, kan saya Ngikut. egois jadi Jakarta. Di Bandung jauh dari gue. Ya Jakarta kalau emang rame kita bahas temanya nggak jauh-jauh dari seputar cuan. Plus juga ada cerita bagaimana dia cara dapetin cuan ya. Gue juga cerita gimana caranya juga. Banyak lah pelajaran yang bisa seru lah. dibagikan. Kita bagi networking. Wah banyak lah. Pokoknya nanti kita bahas nanti di awal tahun. Gak bisa hadir sih besok 22-23. Iya, gue 18. Jadi kita untungnya gak bisa hadir, makanya kita collapse nanti. Oh gitu. Iya. Ada hikmahnya kan? Iya. 18 gue udah berangkat Selasa. Ada hikmahnya ya. Betul. Lah kan Anda juga berangkat. Harusnya, makanya gue bilang harusnya, kan gue ada workshop. Loh, emang lu gak jadi? Gak jadi kita mau berubah. Gue berangkat. Gak bisa yang mepet nanti pas nyampe udah workshop gimana sih? Lah kan jadi dimajuin. Maaf ya jadi internal ya. Sebenarnya gue mau umrohnya sama dia bareng juga. Tadinya ya. Lah bukannya katanya lu bisa dimajuin? Gak bisa, mepet ngambil resiko, gak mau ngambil resiko gue. Loh, Tako Wisnunya? Ya dia mah ikut, cuman gue yang gak bisa. Kan jadi curhat obrolan. Gak apa. Jadi gue, Dewa, Tako Wisnu gitu kan, sama Pak Sukma, founder. Karena gue pas nyampe itu khawatirnya pas hari H. Enggak kan udah dimajuin 1 hari, katanya bisa. Ya khawatir kita kalau meetingnya gak jadi masalah kan, namanya kan kita rencana tiba-tiba pesawatnya delay lah apalah ngeri. Kita mau meeting, kita mau ekspansi, kita lagi buat sesuatu di perusahaan ini, soon lah ya. Di perusahaan ini itu langsung kita berurusan sama konglomeratnya Saudi. Ngeri. Gue gak bisa cerita lah, nanti aja. Next lagi lah. Di Januari atau Februari kita bisa spill. Gas. Nanti aja, makanya meetingnya di sana teman-teman. Sekalian umroh, masa ke Saudi kita nggak umroh? Ya, berarti lu sama sekali nggak jadi. Ya lu ada workshop ya. Dua-duanya ada nilai ibadah teman-teman. Sana ibadah, di sini kan juga bantu orang kan juga ibadah. Dia bisa makmurin keluarganya dengan cuan melimpah kan. Siap. Kang, detailnya di bawah sekali lagi teman-teman semua. Ingat 22 November karena hitungannya tinggal berapa hari lagi. Ya, jadi buruan karena nih kita akan goreng, kita akan sebar luaskan nih karena memang ini menurut gue adalah tayangan bermanfaat. Jadi kalau lu masih mikir-mikir siapa cepat dia dapat, ya mohon maaf karena kapasitas hotel juga kan nggak mendukung kan, karena harus kondusif. Mantap Kang, ini hadiahnya. Kalau lu karena lu udah baik sama gue kasih sendal Shirata. Meskipun lu nggak berangkat sama gue umroh, nanti lu pakai besok lagi. Besok pas ke masjid ya kita pakai. Ke masjid. Insyaallah ini, masya Allah, amin. Mantap. Siap. Kita kasih solusi.